akan membahas mengenai rute pemberian obat terkait dengan cara masuknya obat ke dalam tubuh. Rute pemberian obat terutama ditentukan oleh sifat dan tujuan dari penggunaan obat sehingga dapat memberikan efek terapi yang tepat. Terdapat dua rute pemberian obat yang utama, yaitu enteral dan parenteral. Enteral terbagi menjadi tiga, oral, sublingual, dan rektal. Yang kedua yaitu parenteral. Yang pertama intravena, yang kedua intramuskular, dan yang ketiga yaitu subkutan. Selanjutnya ada yang ketiga yaitu lain-lain. Yang pertama inhalasi, yang kedua intranasal, yang ketiga intratekal atau intraventikular, yang keempat yaitu topikal, dan yang kelima yaitu transdermal. Nah, yang pertama yaitu secara oral. Banyak obat dapat diberikan secara oral dalam bentuk tablet, cairan, sirup emulsi, kapsul atau tablet kunyah. Rute ini paling sering digunakan karena paling nyaman dan biasanya yang paling aman dan tidak mahal. Namun, rute ini memiliki keterbatasan karena jalannya obat biasanya bergerak melalui saluran pencernaan. Untuk obat diberikan secara oral, penyerapan absorpsi bisa terjadi melalui di mulut dan lambung. Yang kedua yaitu rute sublingual. Beberapa obat ditempatkan di bawah lidah secara sublingual atau antara gusi dan gigi secara bukal sehingga mereka dapat larut dan diserap langsung ke dalam pembuluh darah kecil yang terletak di bawah lidah. Obat ini tidak tertelan. Selanjutnya yaitu rektal atau rute dubur. Banyak obat diberikan secara rektal sebagai suppositoria. Suppositoria diresepkan untuk orang-orang yang tidak bisa menggunakan obat oral karena mereka mengalami mual, tidak bisa menelan, atau memiliki pembatasan makan seperti yang diperlukan sebelum dan setelah operasi bedah. Selanjutnya yaitu parenteral. Yang pertama intravena. Suntikan intravena adalah cara pemberian obat parenteral yang sering dilakukan. Untuk obat yang tidak diabsorpsi secara oral, sering tidak ada pilihan. Dengan pemberian intravena, obat menghindari saluran pencernaan. Rute ini memberikan suatu efek yang cepat dan kontrol yang baik sekali atas kadar obat dalam sirkulasi. Selanjutnya yaitu intramuskular atau di bawah otot. Obat yang biasanya disuntikan ke dalam otot, lengan, atas, paha, atau pantat. Seberapa cepat obat ini diserap ke dalam aliran darah tergantung sebagian pada pasokan darah ke otot. Semakin kecil suplai darah, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk obat yang akan diserap. Selanjutnya yaitu subkutan atau di bawah kulit. Jarum dimasukkan ke dalam jaringan lemak, tepat di bawah kulit. Setelah obat disuntikan, kemudian bergerak ke pembuluh darah kecil atau kapiler dan terbawa oleh aliran darah, atau obat mencapai aliran darah melalui pembuluh limfatik. Obat protein yang berukuran besar seperti insulin biasanya mencapai aliran darah melalui pembuluh limfatik karena obat ini bergerak perlahan dari jaringan ke kapiler. Rute subkutan digunakan untuk banyak obat protein karena obat tersebut akan hancur dalam saluran pencernaan jika mereka diambil secara oral.